Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dina Amalia Mahmuda. Saya adalah salah satu dosen tetap di Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pekalongan. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk sertifikasi dosen 2026, khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu Sistem Informasi Akuntansi. Pada mata kuliah ini, membahas tentang peran sistem dalam mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan data transaksi menjadi informasi yang relevan, akurat bagi kegiatan operasional dan juga pengambilan keputusan di suatu organisasi. Mata kuliah ini mempunyai 3 SKS dengan pendekatan Student Centered Learning. Pembelajaran pada mata kuliah ini dilakukan melalui penjelasan konsep, diskusi kasus, serta latihan analisa, proses bisnis, dan juga pengendalian internal. Capaian pembelajaran di mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memahami, menganalisis, dan mengevaluasi sistem informasi dengan menggunakan database management system, data arus diagram, data proses bisnis, dan juga metode REA dalam mendukung kegiatan operasional di suatu perusahaan. Berikut cuplikan proses pengajaran saya. Oke, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca doa dulu berdasarkan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Hari ini kita masuk bab baru ya. Ini tentang apa, Bapak Ibu? Bisa dibaca ya. Kemarin materi udah aku share ya. Jadi kemarin ada bisa dicek di si akad. Jadi nanti ini kalau bisa Bapak Ibu diskusi kita bisa berjalan lebih cepat karena saya asumsinya Bapak Ibu sudah membaca. Kita akan diskusi tentang database design using the REA database model. Jadi di sini Bapak Ibu kita akan merancang suatu basis data sistem informasi akuntansi melalui resource, event, dan betul. Oke, nah tujuan dari pembelajaran ini Bapak Ibu saya harap ya, kita mencapai beberapa tujuan. Yang pertama tadi memahami proses desain basis data. Kemudian nanti yang kedua bisa menjelaskan Entity Relational Diagram atau ERD. Kemudian nanti yang ketiga ada mengidentifikasi resource, event, dan agent. Lalu yang keempat di sini Bapak Ibu saya harap bisa menyusun diagram REA yang secara sederhana ya. Nanti kita akan sama-sama coba. Terus yang terakhir adalah dapat menentukan kardinalitas hubungan ya. Oke. Nah, ini sebenarnya udah pernah dibahas. Nah, REA dan ERD ini masuk ke yang nomor 2, tahapan nomor 2 yaitu conceptual design. Ya. Nah, di sini kita akan mendesain dari si proses bisnis yang ada di perusahaan ini, kira-kira ada elemen apa aja yang di dalamnya yang bisa mempermudah si pengguna itu mendapatkan informasi. Nah, itu tugas kita. Oke, lanjut ya. Di sini yang pertama kita akan bahas adalah ada ERD. ERD, kalau Bapak Ibu lihat, entitas itu apa Bapak Ibu? Entitas. Ya, siapa yang mau coba? Coba. Oke, apa? Entitas itu kayak pelanggan. Itu contohnya ya Bu? Ya boleh, apa aja. Menurut kamu apa itu entitas? Entitas itu berarti objek yang datanya disimpan sebagai pelanggan. Oke. Terus, ada contoh lain? Boleh. Penjualan. Oke, ada contoh lain? Boleh? Orang yang melakukan itu. Kalau orang yang melakukan itu nanti masuknya ke atribut. Ya. Oke. Jadi masuknya ke atribut. Ini itu sebenarnya udah pernah kita bahas di bab 4 ya. Pertemuan kita yang keempat itu kita udah bahas ini sebenarnya. Jadi kalau misal dilihat entitas itu adalah salah satu dari kayak database ya, tabelnya itu. Ya, tabelnya tadi contohnya adalah pelanggan. Berarti dia tentang pelanggan. Nah, di dalam entitas ini informasinya ya. Jadi di dalam tabel pelanggan ini ada apa aja contohnya? Nama pelanggan. Ya, ada namanya misal Reza.
namanya ada CCT dan lain-lain. Terus ada apa lagi? Kalau jenis barang berarti nanti ada di entitas yang lain. Ya, paham? Nah, oke, kita ini rada refresh juga ya. Nge-recall dulu. Tadi di sini ada apa? Jenis ya. Nah, jadi ini berbeda Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini ada lagi relasi atau hubungan. Jadi, nanti itu adalah hubungan antar atribut yang ada di satu entitas akan dihubungkan dengan atribut di entitas yang lain. Sehingga nanti akan dihubungkan Bapak Ibu. Ya. Nah, itu. Kemudian ini ada contohnya, ada pelanggan dan penjualan. Ya, jadi maksudnya adalah satu pelanggan bisa melakukan bukan banyak penjualan, tapi melakukan banyak transaksi. Apa kalau customer ngapain? Jual. Apa? Betul. Oke, nah sekarang ini kita akan lanjut adalah ke REA. Apa itu REA, Bapak Ibu? Iya sih, betul. REA itu kalau panjangannya memang iya, kepanjangannya adalah resource, apa? Event dan juga agent. Nah, bedanya apa antara resource, event, dan agent? Kita akan lihat. Apa Bapak Ibu? Resource, R untuk resource ya. Event untuk untuk event dan A untuk agent. Bedanya apa? Bedanya apa? Kalau resource itu boleh merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan dan mempunyai nilai bagi perusahaan. Betul. Jadi resource itu ada sumber daya. Namanya juga resource, itu translatannya bahasa Indonesianya adalah sumber daya. Berarti yang mempunyai nilai ekonomi. Contohnya apa? Kas. Oke. Terus apa lagi Ibu Bapak? Boleh. Terus apa lagi? Boleh. Nah, dan banyak lagi ya. Terus kemudian kalau event itu apa? Boleh, Mbak yang belakang? Betul, ini adalah aktivitas ya. Jadi kalau resource tadi sumber dayanya, nah event itu adalah aktivitasnya. Contohnya apa? Jualan. Boleh. Penjualan, oh iya boleh Mbak. Penggajian, terus? Pembelian, boleh. Terus? Oke, masuk. Terus penerimaan kas? Masuk. Oke, terus sekarang kita masuk ke elemen yang terakhir yaitu agent. Apa itu agent? Boleh. Agent adalah pihak atau orang yang berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam suatu peristiwa seperti karyawan, pelanggan, dan pemasok. Oke, jadi agent di sini tadi adalah pihak yang terlibat di dalam kegiatannya, di dalam eventnya itu ya. Tadi kalau misal dijelasin sama Mas siapa Mas? Oh, Mas Iqbal itu tadi di sini ada pelanggan, ada apa lagi? Karyawan. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di situ berarti dibedakan ada yang dari pihak eksternal perusahaan dan dari internal perusahaan. Kira-kira yang dari internal perusahaan apa agennya? Yang dari, staff penjualan. Terus habis itu apa lagi? Kalau yang dari eksternal apa kira-kira? Customer. Pemasok ya. Pemasok atau supplier. Nah, di sini udah tahu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita akan lihat lagi di sini ternyata Bapak Ibu ada beberapa hubungan sebenarnya di dalam REA ya. Jadi yang pertama ada 3 di sini. Ya, yang pertama adalah stock flow. Stock flow itu kalau misalnya ada hubungan antara event dengan resource. Contoh ya, kalau misalnya tadi ada penjualan akan dihubungkan dengan kas. Udah itu aja. Tapi kalau misalnya ada participation, ternyata adalah hubungannya dengan agent. Event dengan agent. Nah, kalau economic duality itu adalah hubungan antara event kepada event.
Contoh penjualan dengan betul dengan penerimaan kas ya. Jadi ada berapa tadi? Ada 3. Yang hubungan antara event dengan resource apa? Betul, stock flow. Terus kalau yang tadi economic duality? Betul, event dengan event. Nah, di sini Bapak Ibu, kita dalam merancang mendesain si REA ini ada beberapa langkah sebenarnya ya. Kita masuk langkah yang pertama adalah identifikasi event. Seperti yang kita tahu, event banyak ya. Apalagi di kasus di dunia nyata tuh banyak banget. Nanti kita akan lihat ya. Tadi saya udah upload juga di si akad, ini ada kasusnya, nanti kita akan lihat. Kalau ternyata di dalam satu perusahaan itu proses bisnisnya juga banyak, eventnya juga ternyata banyak. Nah, karena eventnya banyak, bisa jadi tidak akan nyambung dengan satu proses bisnis antara satu dengan yang lain. Contohnya apa, Ibu? Kalau misalnya penjualan, berarti kan nggak akan sama dengan melakukan apa? Servis, contoh ya. Oke. Terus di sini ada lagi yang kedua adalah menentukan resource dan agentnya. Di dalam transaksi itu atau peristiwa itu kira-kira agent apa sih? Agent apa sih yang berpengaruh gitu ya? Mohon maaf, yang agent apa yang ada di dalamnya dan juga resource apa yang digunakan. Contoh ya, di sini ada penjualan. Ya toh? Ada penjualan. Kira-kira resource-nya apa? Dari kas, piutang, persediaan yang tadi disebutin sama kalian. Penjualan nyambungnya ke persediaan. Kok mati? Mohon maaf. Persediaan. Nyambung ya? Oke, kita akan lihat. Udah gitu, untuk agent. Kira-kira barang ini transaksi penjualan akan selesainya di mana? Customer. Oke, customer. Sambunginlah kita ini. Maka dalam transaksi ini adalah sudah terbentuk REA tadi. Dalam transaksi penjualan itu ada peristiwa penjualan ini akan ada resource-nya adalah persediaan dan agent-nya adalah customer. Oke. Nah, selanjutnya setelah kamu hubungkan udah ada event-nya, udah ada resource-nya dan udah ada agent-nya, lalu kita akan membentuk kardinalitas. Ada berapa kardinalitas? Oke, siapa yang mau menjelaskan? Boleh. Ada berapa? 3 apa aja? Oke, Reza? Boleh. One-to-one. Oke. Terus? Oke. Terus? Oke, ada 1 ke 1, ada 1 ke banyak, sama banyak ke banyak. Nah, dari sini kan udah ada ya, tadi transaksi Bapak Ibu, transaksi penjualan. Nah, ini kira-kira ini akan disambungkan kemana, kardinalitasnya itu bagaimana? Antara resource ke event. Apakah bagaimana ini? Yang mana ini? Kira-kira kardinalitasnya apakah 1 ke 1, 1 ke banyak, atau banyak ke banyak? Coba, dicoba dulu, jangan takut salah. Boleh, siapa mau maju? Tinggal dihubungkan aja kardinalitasnya. One to many atau bagaimana? One to one? Apakah persediaan itu bisa dijualnya hanya 1 di transaksi penjualan aja? Enggak. Oke, kenapa many to many, Riza? Karena persediaannya bisa dijual banyak. Oke. Oke, jadi maksudnya persediaan itu bisa ada di transaksi penjualan, banyak transaksi penjualan. Terus dalam 1 transaksi penjualan bisa banyak persediaan. Maka gambarnya adalah kita kasih garis seperti ini. Udah ya. Kita lanjut. Di sini tadi bisa dicek di si akad ya Bapak Ibu ya. Kita akan lihat, bisa didiskusiin dulu oleh kelompok Bapak Ibu. Kalau ada yang mau tanya boleh ya, bisa dicek. Kalau dilihat di si akad ada apa itu? Ada PT apa?
Oke, ada PT Urban Ride. Dia Urban Ride usahanya apa? Oke, baca dulu sebelum itu aku kasih waktu buat baca bentar. Oke, udah sambil dibaca, kita sambil mengerjakan bersama ya. Ada yang udah selesai mau share? Tadi pertanyaan nomor satunya, tadi kalau nggak salah ada apa Bapak Ibu? Kita cek. Oke, identifikasi Rea dulu ya. R-nya apa? Di berdasar kelompok? Kas, oke. Terus, ada yang lain kelompok sini? Oke. Oke, kita pakai 2 dulu ya. Nanti sisanya kita lihat. Untuk eventnya? Oke, kalau boleh tahu di Urban Ride ada apa aja sih? Oke, ada sepeda listrik. Ada apa tadi? Sewa ya. Oke, contoh aja satu. Terus habis gitu di sini ada agent. Nah, agent ini ada apa aja? Ya, kalau di situ, oke ada staff. Nah, staffnya tadi ada banyak apa cuma satu? Banyak, ada banyak ya. Aduh kok mati, maaf. Ada banyak. Ada apa aja? Staff apa aja? Oke. Terus? Gudang. Terus? Penjualan. Teknisi beda aja ya? Iya, beda. Oke, terus habis itu ada apa lagi? Tadi balik ke event dulu. Selain sewa tadi apa lagi? Pembelian. Oke, pembelian, terus? Penjualan. Sama servis. Oke. Lalu tadi berarti di sini resource juga ada yang kurang nggak? Setelah dibaca lagi ada yang kurang? Ada persediaan. Persediaan ada banyak apa cuma satu aja? Banyak. Ada apa aja? Ada seli, terus? Oke. Spare part, terus? Terus? Wes, udah? Oke. Terus di sini ada lagi untuk agentnya. Ini kan buat internal nih ya. Untuk eksternal belum ada. Eksternalnya apa? Oke, eksternalnya adalah customer dan pemasok. Nih, Bapak Ibu sudah menyelesaikan satu tahap dalam mendesain REA. Oke, selanjutnya Bapak Ibu akan menggambar apa? Betul. Kardinalitasnya. Oke, kita akan bikin yang apa dulu nih kira-kira? Untuk siklus bisnis atau proses bisnis apa? Sewa, untuk penjualan, atau untuk servis? Oke, kita akan coba bikin yang servis ya. Servis boleh kamu maju? Boleh? Boleh Bu? Maju Bu? Bisa. Bisa. Kita akan lihat bareng-bareng ya. Ini kan udah ada tulisannya semua ya. Mbaknya tinggi toh. Boleh. Digambar dulu. Berarti resource-nya apa? Resource-nya persediaan. Betul. Terus untuk eventnya? Eventnya ada servis. Boleh. Untuk agentnya apa? Agentnya teknisi. Boleh. Betul. Oke. Terus untuk kardinalitasnya?
Untuk persediaan ke servis? 1, 2, Boleh. Oke, boleh. Nanti kita lihat ya. Boleh dilanjutin kalau dari servis ke teknisi? 1. Ya. Oke, terima kasih. Nah, apakah kelompok lain mempunyai jawaban yang berbeda? Sama, beda? Yang persediaan benar, many to many? Benar ya, karena dalam satu banyak servis bisa menggunakan juga banyak persediaan, suku cadang ya, spare part. Nah, terus kalau di sini teknisi ke servis, betulkah one to many? Biasanya kalau Bapak Ibu ke bengkel, apakah langsung keroyokan, langsung di handle satu motor, di handle 5 orang? Ya, biasanya 1 orang ya, maka betul Bapak Ibu. Jawabannya Ibu betul. Oke, Bapak Ibu, ini adalah untuk tadi proses bisnis sewa. Nah, untuk yang penjualan, pembelian, Bapak Ibu bisa selesaikan ini di rumah. Kemudian nanti tadi satu lagi udah saya upload ke si Akad, Bapak Ibu ya. Kebetulan saya upload 2 ya, tadi Urban Ride sama yang satunya. Nah, terus ini nanti akan kita bahas di pertemuan depan ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran dan partisipasinya hari ini. Kelas ini saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Baru saja Anda saksikan cuplikan proses pengajaran saya. Pada sesi tersebut, kami berdiskusi terkait dengan mendesain sistem dengan menggunakan REA. Mahasiswa diminta untuk bisa mengklasifikasikan terkait resource, event, dan agent pada studi kasus yang sudah dibagikan. Cuplikan tersebut dapat menggambarkan gambaran yang nyata bukan hanya sebatas teori. Terima kasih saya haturkan kepada Kemdikti Saintek, LL Dikti Wilayah 6, Jawa Tengah, Universitas Pekalongan, serta seluruh pihak yang berkontribusi pada proses pembelajaran ini. Demikian saya sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.